Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah sampai di pertengahan minggu. Hari ini tanggal 14 Agustus 2025. Juga hampir mendekati pertengahan bulan. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu saudara semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan forward kepada sebanyak mungkin orang. Dan kalau saudara belum subscribe dengan channel GB Immanuel, silakan subscribe, like, komen, dan share channel kami sehingga banyak orang lain diberkati dalam pelayanan kami. Haleluya, saudara. Moto gereja kami adalah loving the word, loving each other. Kami berusaha mempresent the word of God apa adanya dengan interpretasi yang baik sesuai dengan arahan kitab suci. Dan kita masih belajar mengenai keluarga yang juga kita ambil dari banyak ayat-ayat kitab suci. Sejauh ini kita sudah belajar banyak hal mengenai kehidupan keluarga Kristen. Dan hari ini kita belajar dari Mazmur 133 ayat 3 yang saya beri judul Kerukunan dalam Rumah Tangga. Mazmur 133 ayat 3 berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, tentunya ayat ini ayat yang sudah sangat dikenal, karena ada banyak nyanyian atau lagu yang sudah diciptakan mengambil kata-kata dari ayat ini. Dan ayat ini menggambarkan berkat Tuhan atas orang-orang atau kelompok orang yang hidup dengan rukun. Ternyata salah satu syarat Tuhan memberkati kehidupan kita adalah saat kita hidup dalam kesatuan dan kerukunan. Dan komunitas terkecil di dalam komunitas yang lebih besar adalah keluarga. Kalau keluarga hidup dengan rukun, maka Tuhan akan mencurahkan berkat ke sana. Kalau kita baca ayat 1 dan 2 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam ayat-ayat ini Tuhan menggunakan analogi Harun sebagai imam besar di Israel, di mana imam biasanya memberikan doa berkat kepada umatnya, dan berkat itu datang dari pemimpin yang baik. Karena itulah seperti Harun, pemimpin atau imam dalam umat Israel, demikianlah suami-suami yang menjadi imam di dalam kehidupan keluarganya juga menentukan berkat atas keluarga tersebut. Lalu berkat itu digambarkan meleleh dari janggut lalu ke jubahnya, artinya ke seluruh anggota keluarga. Lalu analogi kedua yang Tuhan pakai adalah Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi yang ada di Israel, dan bila itu bersalju, saat salju mencair, itu mengairi seluruh tanah Israel, dan salah satu aliran embun atau air salju yang mencair dari Gunung Hermon itu turun ke Danau Galilea yang mengairi produk-produk pertanian di Israel. Seperti itulah lambang berkat yang Tuhan curahkan kepada anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan yang hidup dengan rukun. Karena itu suami, istri, dan anak-anak semua memiliki kewajiban untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Saya tahu rumah tangga tidak lepas dari konflik, argumen, bahkan permasalahan serta pergumulan hidup. Namun bila saudara sama-sama takut akan Tuhan, saudara memiliki Tuhan Yesus sebagai lem yang merekat rumah tangga saudara, maka saudara hadapi setiap masalah dan pergumulan bersama-sama, bergandengan tangan. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pasangan dan anak-anak kita. Seringkali problem terjadi karena sifat mau menang sendiri, egoisme, sehingga tidak pernah rukun, tidak pernah ada kesepakatan.
Dan yang kedua, seringkali istri dan suami tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Istri mau jadi pemimpin, senang memberontak terhadap kepemimpinan suami. Suami melempem dan pasif, tidak mau menjadi pemimpin. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mau setelah manusia jatuh dalam dosa, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mari berusaha reverse the curse dengan hidup takut akan Tuhan. Saat keluarga rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Tidak ada kebutuhan yang terlalu sulit untuk Tuhan penuhi. Namun kuncinya, saudara yang suami dan istri harus rukun dulu. Itu akan turun kepada anak-anak, sehingga keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati, menjadi saksi dan memuliakan Tuhan kita yang besar. Haleluya, mari mengambil komitmen menjadi keluarga yang rukun, dan mari membangun komitmen untuk tetap ada dalam kerukunan, kesatuan yang harmonis di dalam keluarga. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat tidur, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.